kemudian posisi litotomi yang tidak perlu ya ditutup ya. Tapi jangan lupa kalau harus masase ya harus hisnya hilang, misalkan ya di masase, ya masase kayak dipijat diurut-urut biar timbul his lagi. Jangan lupa ini semangat. Nah, kepala tidak sampai sekian, ini harus masuk dulu. Ingin keluar aja, apa-apa deh. Tidak perlu ya. Jadi posisi litotomi kita persiapan pasien sudah, alat sudah, kita pakai APD dipakai dulu ya, bajunya pakai masker, kalau ada kacamata topi, harus paling tidak baju sama topi ya. Kalau di OK masker pasti ya. Kegunaannya apa? Kita pakai masker, kacamata. Oleh karena pada waktu nanti ternyata kakaknya masih positif kulit ketuban, kakak itu kulit ketuban masih positif, harus dipecahkan ya, harus dipecah, itu nyemprot semua ke muka kita. Cuci tangan pakai sarung tangan steril. Kita nggak usah khawatir pakai sarung tangan, misalkan ini sudah disiapkan kanan kiri ya, sesuai masuknya aja, sesuai masuk jari-jari kita, jangan dipaksakan. Ini sudah, ini kita ambil satu ya, biasanya ya. Misalkan ini apa tidak bisa masuk misalkan ya, biarin aja, kalau bisa masuk ya langsung ya. Ini gimana, jangan walaupun kita sudah cuci jangan ditarik-tarik ya, misalnya ini masuk sama ini. Ya, kita sudah pakai APD, pakai handscoon ya. Kemudian sebelum masih belum ada his ya, ini pun masih di dalam, kalau satu kan masih di dalam kan, kepala pembukaan baru 4, nah, itu masih di dalam kepalanya. Kita bersihkan dulu ya, pakai apa? Kapas yang basah. Ini untuk masuk kapas fluid tidak masalah, atau kalau ada povidone. Ini kepala masih di dalam loh ya, kepala masih di dalam, lupanya bersihkan. Kayak kemarin kalau mau PT kanan buang, terus gini dari ospopis, terus perineum buang ya. Udah, kita tunggu ada his, atau kalau perlu begitu masuk ternyata belum di PT, harus di PT pertama sama di kala 3 sekali aja, berarti 2 kali di PT. Ini masuk ya, misalkan ini masih pembukaan, berarti ditanya yang penting info concern dan seterusnya itu sudah dilakukan ya, sudah dilakukan mulai kenceng-kenceng kapan dan seterusnya, itu nanti kita bisa memperkirakan kurang lebih sudah pembukaan berapa ya. 8 jam yang lalu kita pikir, oh ternyata betul ini premi atau multi ya, nah, ternyata pembukaannya 4, kalau 8 jam premi ya, 4 kali 2 kan, kalau multi sudah pernah melahirkan berarti 4 cm ya 4 jam ya, jangan lupa 5 cm ya 5 jam, kalau premi kurang lebih 10 jam. Udah, tunggu ada his, oh ternyata tidak ada his, ini jam kan ya, udah dimasak pelan-pelan sampai timbul his, ada his. Nah ini nongol lagi, terus makin kita sudah masuk kala 2 ya. Kala 2 itu
apa saja ya, tolong nanti dibaca. Kita PT pembukaan 8, kulit ketuban masih inteks ya. Kemudian episemennya, penipisannya dari Porsio ya, itu 75% misalkan ya. Itu kalau sudah sekali 2 kali masih tetap masih menonjol gini, ini Porsio ya, ini kepala ini gini. Yang dimaksud pembukaan itu ini kepala sudah nomor berapa senti. Yang dimaksud penipisan itu ini Porsio, ini tipisnya sudah berapa persen ya. Kalau perlu ya, oleh karena sudah masuk lagi, menongol masuk lagi, kita pecah kulit ketubannya dengan setengah koker. Ini setengah koker. Kalau 2 gini, ini 2 namanya koker. Kalau separuh gini namanya setengah koker. Kayak pegang pensil aja. Ini dilindungi kepalanya, set, tutul aja, terus. Oleh karena tipis kulit ketubannya, ada yang tebal, ada yang tipis. Ini nyemprot, makanya tangan kita begini kalau mau mecah kulit ketuban, kalau masih kakaknya positif. Oh, kalau mau keluar tuh berarti dipecah dulu ketubannya, dokter? Kalau masih positif. Kadang kalau sudah pecah, kalau dari rumah sudah keluar cairan, itu berarti berarti udah sudah. Berarti nggak usah nggak usah, kan kelihatan. Kepala dibungkus, makanya itu untuk perlindungan, mau ketat apapun ibunya, ini kan pembungkus kayak salak lah. Salak itu kan dibungkus, nah itu antara salaknya, buah salak sama pembungkusnya itu ada cairannya, cairan ketuban namanya. Kalau di bayi, jadinya seluruh dibungkus itu. Ada trauma ketatap kena kulit cairannya, nggak apa-apa ya. Itu kalau tidak terlalu keras, sudah kita langsung, biasanya langsung nongol langsung. Betul. Nanti pengalaman di klinik, di opsi, masuk opsi, kepala nongol, kita tambahnya aja pelan-pelan. Bantu mas. Ini kalau ya baru kena ini bisa bantu dorong pelan-pelan. Ini pegang ini, dorong ini. Kepala itu misalkan posisinya punggung ini, bentar. Ini punggung kanan apa kiri? Kalau posisi gini, bentar. Oh, kanan, kiri toh. Ini kan sebelah kiri itu. Ini punggungnya. Berarti kiri. Ya. Kalau gini, tinggal kita sebelah kanan, kiri. Ya. Ini kepala ini nanti molasenya, muternya itu ya sesuai dengan punggungnya. Ya. Kalau punggung kiri pasti yang dilahirkan bahu kiri dulu, seringnya loh ya. Kalau tidak ada, kecuali kalau macet, partus macet tidak lagi. Ya, partus macet itu tidak maju-maju, tidak ada his. Ya, misalkan ada his pun lemah. Terus mas pelan-pelan. Ini fungsi tangan kita ini hanya nampani. Tahu dukun bayi? Tahu? Tahu namanya aja. Tidak apa-apa. Dukun bayi itu tidak tahu teori melahirkan, tidak tahu. Prinsipnya menampani tok. Jangan kalah sama dukun bayi. Ya, nantinya kalau perawat masih lumayan. Teori menang Anda, keterampilan menang perawat. Bener ya. Bidan maksud saya, bidan. Ya, itu dorong mas. Ini kita nampaknya jadi tarik. Jangan ditarik loh, malah ruptur patah semua lehernya karena masih lunak. Ya, ini molase itu. Ya. Biasanya kalau punggung kiri molasenya searah jarum jam seringnya. Kita nampaknya muternya ke sana. Nah. Ini biasanya gini set. Nah, ini digantol. Yang bahu kirinya yang nongol duluan digantol. Gantol, tarik pelan-pelan, ya. Nah, kalau bahu kanan sudah gantol lagi.
Ini gitu. Untuk pelan-pelan kita nampaknya aja. Ya, keluar, jangan lupa ini tetap tampani bayi normalnya berdiri normal nangis. Kalau tidak nangis, tangan kita tetap pegang ini. Kalau Biar tidak nangis. tidak bayinya biru ya harus disangiskan di toko. Karena biar nangis. Iya, ditarik ya. Kepalanya nggak dipegangin dokter. Dipegangin lah, ini sampai di toko. Kalau udah dipegang tidak masalah, yang penting tapi kalau persalinan nomor kan tidak sampai begitu ya. Ya, tinggal kita nampani sudah selesai. Sorry, tadi saya lupa ya. Sebelum dilem dikasih anduk steril, anduk yang bersih di bawahnya. Nah, fungsinya kalau ada apa-apa yang keluar, misalnya sebelum keluar, nah, kalau bayinya sudah keluar, misalkan tadi keluar ya kasihkan sini dulu. Kalau masih bersih loh ya, kalau masih bersih sini dulu, ya. Kemudian diklaim dengan 2 klem. Ini umbilikus, ya bayi. Ini tali pusat, kurang lebih 5 cm. Nah, di atas. Ini 5 cm sinilah. Kemudian antara klem satu dengan yang lain diklaim lagi 2-3 cm sepanjang-panjang sekian lah ya, sekian ya 2-3 cm sekian. Nah, antara 2 klem dipotong. Kalau potong guntingnya tajam sih tidak apa-apa kalau di luar, tapi kalau di dalam kayak episiotomi juga tidak boleh gunting tajam ya, ada guntingnya sendiri ya. Maksudnya gunting tajam ini runcing gini, gunting tajam. Nanti kalau nanti saya kan episiotomi kan, guntingnya yang modelnya gini, tumpul, gunting tumpul ya. Misalkan ini tidak ada, terpaksanya punya kayak gini ya, yang penting yang tumpul di dalam, jangan yang tajam di dalam ya, gitu. Setelah kita gunting keras tadi ini dilepas. Nah, ini kan masuk sorry. Ini yang ke umbilikus untuk bayinya, ini yang tali pusat ke ibunya kan, yang ke plasenta ya. Potong berarti bentar pas harusnya ini misalkan ini kita lepas plasentanya ya, tapi ini 5 cm masih di sini, 5 cm masih di sini diklaim. Ini katakanlah yang ini yang kita lepas. Kemudian kalau yang di sini ada 5 cm dijepit pakai ini, nggak klem lagi ya. Ininya masukkan zat ya. Kemudian ini dijepit klem yang di bayi ya. Kemudian kalau kala 2 sudah dilepas dipotong. Nah, ini diserahkan perawatnya ya. Perawatnya siap ya, siap ya. Nah, ini misalkan ini kita ya, siapin apa ini, yang satu bersihkan ya. Nah, kemudian ini dirawat ya. Ini untuk melahirkan plasenta ini harus digulung terus sampai di depan vulva ya, digulung sampai di depan vulva, tidak boleh ditarik kenceng ya, ikuti aja ya Rama, ada itu pasti bisa keluar ya. Ini nah pelan-pelan saja, ini nanti kayak buah pir kalau mau keluar ya, lancip gitu, keluar ini keluar terus belum terus sampai keluar dicek kotiledonnya ya, kotiledonnya dicek, jangan sampai ada yang menempel di dinding rahim
perdarahan pasti ya, harus begitu keluar dicek semuanya, kan lihat loh kok ada perdarahan, berarti ini langsung dilihat langsung dicek ya, dirawat juga. Di situ kan ada tempat plasenta toh, tempat plasenta itu kemudian dirawat, kemudian alat-alat yang tidak dipakai masukkan di larutan klorin ya, ada tulisannya tadi, ada gunting, ada apa yang tidak dipakai masukkan itu ya. Kemudian kala 3 sudah selesai, kala uri kan, nah kemudian kala 4 apa? Kala 4 apa? Sebentar, tadi dari awal saya katakan ya, begitu bayi lahir bisnya lemah langsung suntik oksitoksin ya, lewat oksitoksin lewat paha ya, paha kanan atau yang sebelah lateral, jangan medial, sakit ya. Kalau lateral ya tes IM, jangan lupa IM loh ya, jangan IP ya. IM sudah selesai, tunggu kontraksinya bagus ya. Kalau kontraksinya bagus, uri keluar ternyata lemah, baru disuntik ya. Seringnya sih begitu lahir langsung oksitoksin, seringnya begitu. Ada teori yang bayi sudah lahir tinggal kala 3 belum keluar oksitoksin. Rawat ibunya, edukasi ya, diedukasi ya, apa saja yang diedukasikan. Di situ ada semua di checklist ya. Nah, bayinya juga dirawat. Jangan lupa lanjutkan pemantauan ada kontraksi. penyedot lendir, jangan lupa ya. Tadi kan sudah ternyata ada lendirnya, mulutnya dulu yang dimasukkan sedot, baru hidungnya. Nanti kayak kanul kayak kateter kecil modelnya gitu ya. Kalau pusat rawat, bayi dimandikan, ibu dimandikan, selesai. Normal loh ya, bayi tidak biru dan sebagainya ya. Ini di sana ya, dan di situ kepalanya masih belum keluar. Kita tambah, oh ada lilitan tali pusat ternyata ya. Oh ada lilitan tali pusat. Ini untuk melindungi anak dari tangan kita 2 masuk ya, kan terlilit ya, dikleng-kleng baik tadi, potong nanti kendor ya. Yang potongan lewat umbilikus bayi nanti ditarik, kalau lewat plasenta nanti untuk mengeluarkan plasenta. Dan ini langsung dimasukkan, dipotong plus masuk nanti yang masih di plasenta ya. Itu pun harus di